Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu daerah unik di bumi ini, yakni Manggarai. Secara letak geografis, Manggarai berada di bagian barat Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia ya sobat. Yang sekarang sudah dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Mungkin para sobat menanyakan, kok bisa namanya Manggarai? Oke, saya akan membahaskan. Ada beberapa referensi bahwa kata Manggarai itu berasal dari bahasa Bima, yang dimana secara etimologis dari kata manggar artinya jangkar, rai artinya lari. Nama Manggarai berawal dari peristiwa saat pasukan kerajaan Cibal atau salah satu kerajaan di Manggarai membawa lari jangkar-jangkar kapal milik pasukan Kesultanan Bima yang mendarat dan akan menyerang Cibal. Pasukan Cibal akan mengembalikan jangkar-jangkar kapal dengan syarat pasukan Bima mengakui Cibal sebagai penguasa yang sederajat dengan Bima. Di sisi lain, daerah Manggarai lebih dikenal dengan sebutan Nusa Lale. Beberapa warga setempat menyebutnya Nusa Lale. Perubahan pengucapan huruf itu karena keakraban masyarakat Manggarai menggantikan sebutan untuk huruf S dengan C. Nusa Lale berarti tanah Manggarai Raya secara keseluruhan. Sebutan Nusa Lale sudah ada sebelum abad ke-18. Nusa yang berarti pulau dan Lale adalah sebutan untuk jenis pohon bernama pohon klovi. Pohon tersebut memiliki warna kekuning-kuningan. Menurut pengakuan para petani di Manggarai, pohon lale merupakan lambang kesuburan. Daftar dalu di Manggarai: Bajo, Bari, Biting, Boleng, Congkar, Cibal, Kempo, Kepo, Kolang, Lambaleda, Lelak, Loo, Manus, Matawai, Mburak, Ndoso, Ngo, Pacar, Pasat, Pocoleok, Pongkir, Pota, Rahong, Rajong, Reho, Rembong, Reo, Rimu, Rongkakoe, Ruis, Ruteng, Sita, Todo, Torogolo, Velak, Bontong. Pada tahun 1700-an atau mungkin sebelumnya, di Manggarai telah ada suatu sistem pemerintahan dari 3 kelompok masyarakat yang cukup besar, yaitu Todo, Cibal, dan Bajo. Persaingan antara Bima dan Goa untuk mendapatkan kekuasaan antara Manggarai berlangsung hingga abad ke-19. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur, termasuk kerajaan yang ada di Flores, pada masa sesudah tahun 1900-an, pada umumnya telah berubah status menjadi swaperaja. Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan tersebut telah kehilangan kedaulatannya sehingga nasibnya seluruhnya ditentukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1929, Manggarai dipisahkan dari daerah Bima dan menjadi bagian dari Flores. Dalu sebagai bawahan kerajaan dipimpin oleh seorang keraeng yang biasanya dipanggil Keraeng Adak. Keraeng yang dianggap berjasa ini berhak memperoleh gelar Sangaji dari raja. Sementara itu, adanya Wau yang dominan itu, maka dalam masyarakat Manggarai terdapat pelapisan sosial yang cukup jelas. Pertama, ada golongan yang menganggap dirinya bangsawan, yang biasanya memakai gelar keraeng. Kedua, ada golongan rakyat biasa yang disebut atalahe. Golongan ketiga adalah hamba sahaya
atau mendi. Tentu pada zaman sekarang pelampiasan soal ini sudah semakin kabur. Pada tahun 1925, melalui surat keputusan dari Belanda, Manggarai menjadi suatu kerajaan dan diangkatlah orang Todo Pongkor menjadi raja pertama kerajaan Manggarai, yaitu Raja Agung dari Pongkor. Sistem pemerintahan Dalu. Pada tahun 1732, situasi struktur pemerintahan di Manggarai adalah perwakilan Sultan Bima di Riau, Pota, Bari, dan Labuan Bajo. Dan ada 3 dalu besar yang tidak mempunyai hubungan koordinatif dengan naib di Riau, yaitu Todo, Cibal, dan Bajo. Dalu Todo juga membawahi 13 kedaluan, yang lebih kecil yaitu Kolang, Lelak, Bontong, Welak, Ndoso, Ndeles, Rahong, Ruteng, Pocoleok, Torokgolo, Sita, Riwu, dan Manus, namun tetap membayar upeti kepada naib di Riau. Sedangkan Dalu Cibal dan Dalu Bajo tidak membawahi dalu-dalu kecil lainnya, namun juga membayar upeti kepada naib di Riau. Kedaluan yang mempunyai hubungan koordinatif dengan naib di Riau adalah Ruis, Pasat, Nggalak, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Ngorang, Burak, Look, dan Lambaleda. Sementara itu, kedaluan yang berada dalam garis koordinatif dengan naib di Pota adalah Songkar, Giting, dan Rembong. Pada perkembangannya, daerah Manggarai terbagi dalam 38 kedaluan. Raja Naib merupakan wakil Sultan Bima yang bertempat di Riau dan Pota, Manggarai Utara. Dalu merupakan sistem pemerintahan terapan Kesultanan Bima. Raja Naib merupakan wakil Sultan Bima yang bertempat di Riau dan Pota, Manggarai Utara. Dalu merupakan sistem pemerintahan terapan Kesultanan Bima yang terkait dengan penarikan pajak berupa budak atau pajak takimendi. Ada 3 dalu besar yang berada di barat Manggarai yang langsung berada di bawah kontrol Raja Naib, yakni Cibal, Todo, dan Bajo. Kreng Adak adalah dalu sebagai bawaan kerajaan Bima, dipimpin oleh seorang karaeng yang biasanya dipanggil Kreng Adak. Gelarang di bawah dalu ditempatkan gelarang yang menguasai 1 atau lebih wilayah tuan tanah atau biasa disebut tuan teno. Dalu maupun gelarang kebanyakan dipilih di antara tokoh adat, kemudian dalam perkembangannya menjadi gelar turun-temurun. Ritual Manggarai. Suku Manggarai terkenal memiliki sederet upacara ritual sebagai upacara syukur atas kehidupan yang sudah dijalani dalam periode waktu tertentu. Antara lain, yang pertama, Penti Manggarai adalah upacara adat merayakan syukuran atas hasil panen. 2. Barong Lodok adalah ritual mengundang roh penjaga kebun di pusat lingko atau bagian tengah kebun. 3. Parong Wai, ritual mengundang roh leluhur penunggu sumber mata air. 4. Parong Compang, ucapan pemanggilan roh penjaga kampung pada malam hari. Wisiloce, upacara yang dilakukan agar semua roh yang diundang dapat menunggu sejenak sebelum puncak acara penti. Dan yang terakhir, Libur Kilo, upacara mensyukuri kesejahteraan keluarga dari masing-masing rumah adat. Mengenal rumah adat Manggarai. Baru Gendang
Baru gendang berasal dari dua suku kata yang dimana baru artinya rumah dan gendang artinya alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan kulit kerbau dan kambing. Selain itu, penting diketahui bahwa di Manggarai terdapat tradisi bangun rumah adat yang berasal dari pohon yang diumpamakan sebagai gadis cantik. Tradisi ini bernama Roko Molas Poco. Roko berarti dipikul bersama-sama atau gotong royong. Molas artinya cantik dan Poco adalah hutan. Mengenal alat musik tradisional Manggarai yaitu gong dan gendang. Uniknya, gong biasa digunakan untuk mengundang masyarakat untuk melaksanakan pertemuan dan dipukuli sebanyak 3 kali. Habis itu ketika sudah kali diketuk, baru musyawarah segera dimulai. Compang. Fungsi compang adalah sebagai meja persembahan untuk melakukan berbagai persembahan. Fungsi lain compang adalah untuk melindungi warga desa dari berbagai kekuatan yang mengganggu keselamatan jiwa dan raga. Diyakini bahwa di compang inilah terdapat berdiamnya naga golo atau pelindung atau penjaga kampung. Biasanya letak compang berkat dengan rumah adat. Ia merupakan suatu kesatuan antara Mbaru Ate Kaeng atau rumah tempat tinggal, Natas Ate Labar atau halaman tempat bermain, Uma Ate Duat atau ladang tempat cari nafkah, dan Vaib Ate Teku atau tempat timba air. Dari 5 unsur ini, compang merupakan tempat menyembah Mori Agungaran atau Tuhan Sang Pemilik. Maka disebut compang bate takung atau mesbah untuk persembahan.